Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Muhdira. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan hasil studi kasus mengenai profil kebutuhan belajar siswa kelas 2 SD. Yang saya jadikan subjek studi kasus ini berusia 7 tahun. Ia berasal dari keluarga yang hangat dan lengkap. Namun, karena kedua orang tuanya bekerja, ia cukup sering menghabiskan waktu di rumah kakek dan neneknya. Kondisi ini membuatnya tumbuh menjadi anak yang mandiri, tetapi terkadang juga sensitif, terutama ketika merasa tidak dilibatkan atau tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Dari sisi perkembangan fisik, kemampuan motorik halus dan kasarnya berkembang dengan baik. Ia bisa menulis, menggambar, dan melakukan aktivitas fisik seperti berlari dan bermain. Hanya saja, berat badannya masih sedikit di bawah ideal, sehingga masih menjadi perhatian keluarganya. Dari perkembangan kognitif, sesuai dengan teori biasa, anak seusia kelas 2 sedang berada pada tahap operasional konkret. Artinya, ia lebih mudah memahami sesuatu jika diberi contoh nyata, dan itu terlihat jelas pada anak ini. Ia cepat paham saat belajar melalui praktik atau benda konkret, tetapi mudah bosan jika pembelajaran terlalu monoton dan abstrak. Secara sosial dan emosional, sesuai teori Erikson, anak berada pada tahap ingin menunjukkan kemampuan dan merasa dihargai. Ia bisa bergaul dengan baik dalam kelompok kecil, tetapi ketika harus tampil di depan banyak orang, ia masih tampak ragu dan kurang percaya diri. Terkadang emosionalnya juga meledak ketika keinginannya tidak terpenuhi, terutama pada orang-orang terdekatnya. Untuk perkembangan moral, anak ini sudah memahami aturan, tetapi masih bisa melanggar jika tidak diawasi. Hal ini wajar sesuai tahap perkembangan moral prakonvensional menurut Holberg. Di aspek bahasa, anak justru memiliki kelebihan. Ia cukup cerewet dalam arti positif, senang bercerita, bertanya, dan menjelaskan hal-hal yang dialaminya. Kemampuan verbalnya menonjol dan hal ini sangat mendukung proses belajarnya. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa kebutuhan belajarnya dapat diidentifikasikan. Ia lebih cocok dengan gaya belajar verbal dan auditori, di mana ia bisa mendengar cerita, berdialog, dan menjelaskan kembali sesuatu. Ia juga terbantu jika belajar di tempat yang tenang karena ia mudah terdistraksi. Selain itu, ia membutuhkan pendampingan secara bertahap, penguatan positif untuk membangun rasa percaya diri, dan tentu saja pengawasan penggunaan gadget. Untuk strategi pembelajaran, metode scaffolding sangat sesuai, di mana guru memberikan bantuan sedikit demi sedikit sampai anak mandiri. Pembelajaran berbasis pengalaman langsung atau learning by doing juga sangat membantu. Media yang digunakan bisa berupa kartu kata, gambar seri, dan alat bantu konkret. Guru juga berperan besar untuk memberi dukungan emosional, memberi kesempatan anak berbicara, serta bekerja sama dengan orang tua agar perkembangan anak berjalan optimal.